Pemirsa, Kementerian Kehutanan mencatat akumulasi luas areal kebakaran hutan dan lahan hingga pertengahan 2026 mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Persentase luas kebakaran meningkat sekitar 94% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2019. Warga yang terdampak pun mulai merasakan gejala infeksi saluran pernafasan akut dan dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kami akan bahas upaya penanganan dengan Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Selamat sore Pak Muhari, apa kabar hari ini? Selamat sore, Mas Freddy. Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah kita akan mengulas terkait kebakaran hutan ini Pak. Sejauh ini bagaimanakah Pak titik sebaran kebakaran hutan dan lahan yang berada di Indonesia? Apakah sudah dipetakan secara maksimal? Ya, kalau dari data lahan yang sudah terbakar hingga 27 Juli 2 hari yang lalu, memang ini untuk 6 provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan yang dominan di eh, terjadi di lahan gambut itu ada 6 provinsi: Kalbar, Riau, Kalteng, Sumsel, Kalsel, dan Jambi. Hingga saat ini Kalimantan Barat Mhm, itu sudah 28.000 hektar, mhm, Riau 15.000 hektar, dan Kalimantan Tengah itu 3.069 hektar. mhm, Kalau misalkan kita lihat dari 6 provinsi prioritas yang didominasi oleh lahan gambut ini, sebenarnya untuk luasan lahan terbakar hingga saat ini itu kategorinya masih lebih sedikit sebenarnya mhm, dibandingkan dengan 2019. Kalau mhm, dari 6 provinsi saja. Tetapi kalau kita lihat dari seluruh Indonesia, termasuk dengan kebakaran-kebakaran di luar lahan gambut, kita tahu juga mhm, di NTT, di NTB, kemudian di beberapa tempat di Pulau Jawa juga beberapa ratus hektar juga terbakar karena cuaca kering dan seterusnya. mhm, Kumulatif seluruh Indonesia ini mungkin jumlahnya lebih besar. Tetapi kalau kita fokus pada 6 provinsi mhm, prioritas ini, khususnya Kalimantan Tengah yang mhm, saat ini di Palangkaraya dan Kota Waringin Timur, itu kami sudah mendapatkan laporan. Kita sudah standby-kan eh, helikopter patroli dan waterbombing, ada waterbombing di situ, dan berkoordinasi dengan BMKG kita juga mhm, sudah mulai melakukan modifikasi cuaca. Tetapi memang modifikasi cuaca ini sangat tergantung kepada ketersediaan awan hujan mhm. yang pada musim kering ini mulai sulit kita dapatkan. Tetapi sekiranya dari BMKG menyampaikan ada awan hujan yang bisa dimaksimalkan, tentu saja operasi modifikasi akan kita lakukan. Baik. Terkait dengan ini, Mas Freddy, Mhm, kita juga eh, Kepala BNPB kemarin sudah mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden yang berikan atensi khusus untuk fase El Nino di 2026 ini. mhm, Ada beberapa upaya terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan kekeringan dan karhutla yang akan kita lakukan. Pertama tentu saja penguatan Satgas mhm, Darat seperti kita lihat di visual ini. Kita benar-benar menambah dan menebalkan alat perangkat yang akan digunakan oleh Satgas Darat karena ini merupakan ujung tombak termasuk pompa, APD, dan seterusnya. Kemudian Satgas Udara juga kita perkuat di 6 provinsi prioritas. Saat mhm. ini sudah tergelar 31 unit, baik itu Ya, heli maupun pesawat waterbombing, dan 6 unit standby untuk bisa ditempatkan di mana saja yang mhm, memerlukan penebalan. Selain baik. itu juga kita akan menambah sumur-sumur bor Mhm, karena ada di beberapa tempat tim di lapangan itu kesulitan untuk sumber air bersihnya, tidak hanya untuk karhutla, tetapi juga untuk daerah-daerah yang saat ini mengalami kekeringan. Kita tahu Pulau Jawa juga sudah melaporkan ada 13 provinsi secara total di Indonesia melaporkan kekeringan. mhm,
Bahwa Presiden sudah menyampaikan arahan dan Ya, perintah untuk membangun sumur-sumur bor, ya. sumur-sumur dalam yang mungkin meskipun pada fase kemarau ini sumur-sumur tersebut bisa tetap terus mengalirkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di Hmm. samping ketersediaan sumur, ada Satgas Udara, heli waterbombing, Mhm. OMC, tentu saja kita juga akan memperkuat eh, alat perangkat untuk mendistribusikan air bersih ini. Baik itu untuk kebutuhan pemadaman seperti portable water tank di lapangan. Jadi di Ya. titik-titik tertentu kita akan menaruh portable water tank dengan 5 ton air yang nantinya bisa dipakai oleh Satgas Darat. Mhm. Dan juga kalau khusus untuk kekeringan, kita akan Mhm. mendistribusikan PB tahun ini 105 mobil truk tangki untuk bisa lebih optimal melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi Mhm. kebutuhan masyarakat, Mas Freddy. Baik, banyak sekali upaya yang sudah disiapkan dan juga diperhatikan dari BNPB sendiri. Selain itu juga berkoordinasi dengan beberapa pihak, diantaranya juga sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan karhutla ataupun juga El Nino serta itu kekeringan juga. Lantas dengan kondisi yang terjadi, Pak Muhari, apakah situasi seperti ini sudah diprediksi sebelumnya dari jauh-jauh hari akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya? Apakah sudah terprediksi dengan baik? Ini bukan kejadian yang pertama dan kita berkoordinasi dengan BMKG sudah diberikan informasi dari bahkan sejak beberapa bulan di awal tahun ini bahwa mungkin fase kemarau tahun ini akan lebih dipengaruhi oleh Mhm. El Nino ya, kemudian berkembang dari awalnya El Nino lemah, kemudian moderat dan sekarang berkembang menjadi prediksi El Mhm. Nino, sehingga Ya, BNPB sendiri itu sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya. untuk segera menetapkan status siaga darurat Mhm. supaya penebalan alat perangkat personil dan anggaran Yes. itu bisa dilakukan sebelum kondisi kedaratannya terjadi. Mhm. Yang pasti memang kita tidak akan bisa eh, membuat menjadi zero burn area, tetapi tentu saja yang kita optimalkan adalah ketika Mhm. hotspot itu kita upayakan bisa kita konfirmasi dan kita kendalikan sebelum menjadi fire spot. Ya. Kalau itu kemudian terlanjur menjadi fire spot, Mhm. ini bisa kita padamkan sebelum meluas. Yes. Dan kalau itu kemudian akibat faktor angin dan seterusnya Mhm. terjadi perluasan, yang kita pastikan adalah pengendaliannya bisa tetap kita Mhm. maksimalkan, sehingga mungkin akan ada krisis asap 1-2 hari, tapi kita pastikan itu akan kita optimalkan Yes. upaya pengendalian namanya, Mas Freddy. Baik, Pak Muhari. Lantas sejauh ini analisis yang dilakukan oleh pihak Bapak dari BNPB dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, BMKG, apakah kebakaran hutan dan lahan ini adakah indikasi dari perbuatan manusia dan apa himbauan yang ingin disampaikan dari BNPB sendiri, Bapak Muhari? Ya, yang perlu kita pahami bersama adalah yang namanya kebakaran hutan itu sangat sedikit persentasenya menurut pengalaman kami di lapangan, mulai dari 2015, periode 2015, 2019, 2023, dan sekarang 2026 sampai 2027. Itu sangat sedikit yang terjadinya secara natural. Mhm. Kalaupun kondisi panas, kering, itu adalah katalis untuk penyebaran. Ya. Rata-rata kami dapati di lapangan, memang itu faktor kelalaian manusia. Mhm. Nah, ini kemudian juga eh, di sektor lain, Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan, itu ada kedeputian penegakan hukum yang Ya. benar-benar saja bersama TNI Polri ini berupaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembakaran Ya. atau mungkin perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Mhm. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, misalkan di 2023, kebakaran lahan Gunung Bromo akibat foto prewedding yang menggunakan flare, misalkan. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita upayakan, mari kita cegah bersama, mari Mhm. kita cegah bersama
Karena faktor alam itu adalah katalis, Yes, bukan katalis. penyebab. Kelalaian kita lah yang menjadikan kebakaran hutan atau apapun yang menyebabkan degradasi lingkungan atau hal-hal yang mungkin merugikan kita dari sisi lingkungan. Mas Baik. Freddy. Baik, tentunya ini bisa menjadi himbauan dan juga catatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih bijak, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dan merusak lingkungan. Bapak, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, Bapak Abdul Mohari, Kapus Datin BNPB. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Bapak. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Freddy, sehat.